Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah dan bunda, dan juga anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun masih dengan virtual ataupun dalam jaringan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi di hari Selasa tanggal 1 Desember kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Untuk itu, mari tetap semangat dalam belajar dan juga raih nilai terbaiknya walaupun kalian mengerjakan ujiannya dari rumah. Dan juga jangan lupakan bahwa walaupun kalian ujian dari rumah, kalian tetap diawasi. Oleh siapa? Yang pertama, itu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kalian. Dan juga yang kedua, kalian akan diawasi oleh pengawas ruang ujian secara online di Google Meet. Nah, di video kali ini saya selaku Ketua Panitia PAS Ganjil ingin memberikan informasi terkait bagaimana caranya mengerjakan penilaian akhir semester ganjil secara online di SMP Islam Teratai Putih Global dengan program yang terbarunya. Untuk mengerjakan soal ujian ini tentunya kalian memerlukan perangkat, baik itu handphone, ataupun laptop, ataupun tab, dan juga komputer ataupun desktop. Jadi perangkat apapun itu bisa digunakan. Namun dipastikan, mohon dengan sangat dipastikan koneksi jaringan ataupun paket data pada perangkat itu tersedia. Karena apa? Ujian online atau penilaian akhir semester online ini memerlukan paket data ataupun internet untuk mengakses soal-soal tersebut. Karena soalnya nanti lebih banyak berupa gambar, otomatis kita perlu data ataupun paket data untuk melihat dan mendownload ya secara online di Google Form nanti. Nah, platform yang kita gunakan adalah Google Form. Nah, seperti apa sih langkah-langkah yang akan kita laksanakan? Yang pertama, untuk mengerjakan soal online, kalian harus membuka yang namanya DigiCluster. DigiCluster ini adalah sebuah website yang didesain oleh SMP Islam Teratai Putih Global untuk mempermudah kalian dalam masuk pembelajaran online maupun ujian online. Nah, ini adalah website DigiCluster-nya. Nanti link DigiCluster ini kalian bisa dapatkan di deskripsi video ini ataupun di link yang akan di-share oleh pengawas. Nah, setelah kalian masuk dalam DigiCluster, nanti ada menu yang namanya Digi Exam. Kita klik Digi Exam ataupun digital exam ataupun ujian. Nah, di sini akan ada informasi, selamat datang di Digi Exam SMP Islam Teratai Putih Global atau Digi Exam atau ujian digital berbasis daring. Ini dibuat dalam rangka mempermudah kalian. Sebelumnya kan selalu panitia memberikan link ujian melalui WhatsApp. Nah, sekarang panitia tidak akan memberikan link ujian, tapi kalian harus masuk ke sini untuk mengakses link ujian tersebut. Yang pertama, di sini ada syarat-syarat untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester ganjil ini. Yang pertama, kalian telah menyelesaikan tugas terstruktur dari target dari guru ya, guru mata pelajaran. Dan yang kedua, telah menyelesaikan target tahfiz minimal pada target PTS kemarin. Jangan sampai kalian tidak menyelesaikan target tersebut. Maksimal di pembagian rapot nanti kalian harus menyelesaikan target PAS-nya. Dan yang ketiga, telah mengikuti dan menyelesaikan tugas ujian praktik. Pastikan bahwa kalian sudah
menyelesaikan tugas ujian praktiknya. Yang keempat, telah memiliki kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian ini ada kaitannya dengan pelaksanaan PAS online ini. Karena apa? Di poin nomor 5 ini telah memiliki token ujian. Token ujian ini akan ada pada kartu ujian. Nanti saya lihatkan bagaimana bentuk kartunya. Nanti kartu ujian ini karena bentuknya daring, kita juga sudah menyiapkan dalam bentuk JPEG ataupun gambar yang nanti akan di-share oleh wali kelas dengan syarat dan ketentuan yang sudah diterapkan oleh sekolah. Di sini ada teknis PAS online-nya. Yang pertama, siswa-siswi mengikuti kegiatan tadarus pagi dulu secara live di YouTube. Jadi kalian harus dan wajib mengikuti kegiatan tadarus. Dan yang kedua, memasuki ruang ujian online dan mengaktifkan facecam. Masuk ke Google Meet, langsung aktifkan facecam-nya. Tidak perlu diminta oleh pengawas. Dan yang ketiga, siswa-siswi akan diabsen oleh pengawas ruang ujian. Yang keempat, siswa-siswi akan diberikan token ujian oleh pengawas. Yang kelima, siswa-siswi mulai mengerjakan soal dan memasukkan token soal ujian pada kartu peserta. Jadi token kita ada dua. Yang pertama itu token ujian atau token ruang ujian. Yang kedua ada token soal ujian. Setelah siswa berhasil masuk ke dalam ruang ujian melalui token ujian, maka yang kedua siswa harus punya token soal ujian untuk dapat mengakses soal. Nah, token soal ujian itu didapat di kartu PAS-nya nanti. Dan ini untuk mengakses soal ujian. Yang pertama, masuk ke Digi Cluster. Kemudian pilih Digi Exam dan nanti pilih kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pilih mata pelajaran, lalu baca petunjuk pengerjaan soal, isi biodata, masukkan token ruang ujian, masukkan token soal ujian. Itu untuk akses soalnya. Dan di Digi Cluster ini kita sudah menyiapkan juga kisi-kisi, ya, kisi-kisi soal yang nanti akan di-share oleh wali kelas, ya, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Serta ada jadwal penilaian akhir semesternya. Mungkin nanti ada perubahan pada tanggal 9 kalau memang jadi pilkada serentak dan tanggal merah, nanti pelajaran PKN ini akan kita naikkan, ya, akan kita naikkan ke atas ataupun di hari Selasa. Nah, itu halaman awalnya. Sebelum kita mulai bagaimana cara mengakses soalnya, saya ingin memperlihatkan dulu contoh kartunya, ya. Nah, ini adalah kartu peserta yang digunakan untuk ujian. Di sini ada nama, ada kelas, dan juga ada token peserta, ya. Nah, token peserta ini digunakan untuk mengerjakan soal, bukan untuk masuk ke ruang ujian. Dan barcode ini untuk apa, Pak? Barcode ini digunakan kalau di-scan akan otomatis masuk ke Digi Cluster ataupun website Digi Clusternya SMP Islam Teratai Putih Global. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana caranya mengerjakan soal ujian menggunakan laptop, ya, menggunakan laptop. Nah, yang pertama kita akan masuk ke Digi Cluster. Kemudian tadi kita sudah masuk ke Digi Exam. Lalu kita pilih kelasnya. Misalkan saya mau pakai kelas 7. Nah, di bagian kelas 7 ini nanti ada beberapa soal, ya, semuanya sudah terkoneksi. Misalkan saya ingin mengerjakan bahasa Indonesia, kalau diklik bahasa Indonesia dan di sini sudah masuk ke halaman awal, ya, baca petunjuk umumnya, kemudian setelah selesai klik berikutnya. Lalu di tab yang kedua nanti kita diminta untuk memilih kelas. Misalkan saya pakai kartunya tadi si Abdul Rafi Maulana. Lalu di sini kita masukkan token ujian. Token ujian ini dari siapa? Token ujian ini dari pengawas. Nanti pengawas yang akan memberikan token ujiannya. Jadi pastikan kalian masuk tidak terlambat. Nah, di sini misalkan saya coba, ya. Saya coba di sini token ujiannya adalah 1,
BIND7 misalkan. Nah, oke, klik berikutnya. Maka nanti akan muncul nama kita. Karena tadi saya menggunakan kartunya Abdul Rafi Maulana, maka saya pilih Abdul Rafi Maulana. Lalu klik berikutnya. Kemudian masukkan token soal ujian. Nah, token soal ujian adanya di kartu. Kita lihat kartunya 8BAFMR. Harus sesuai ya besar kecilnya. 8 kemudian BA lalu FMR. Kita lihat lagi, R-nya ternyata besar ya. Lalu setelah selesai kita mengetikkan token soal, kita klik berikutnya. Maka akan otomatis kita muncul ya pada soal yang akan kita kerjakan. Ya, di sini tidak saya tampilkan ya. Nah, itu bagaimana caranya mengerjakan dan mengakses soal menggunakan apa? Menggunakan komputer, laptop, dan lain-lain. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya saya ingin menggunakan handphone? Oke, misalkan di sini saya coba pakai handphone ya. Nah, tadi langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam DigiCluster. Websitenya adalah sites.google.com/view/DigiCluster. Kemudian kita klik masuk. Maka kita udah masuk nih di halaman awal ya. Nah, sudah tampil. Ini adalah tampilan DigiCluster. Kemudian kita klik tanda garis 3. Lalu di sini kita pilih yang DigiExam. Nah, di bagian DigiExam ini ada petunjuk yang tadi awal, halaman awal ya. Ya, bisa dibaca-baca dulu. Ada kisi-kisi, ada kartu, ada kisi-kisi PAS dan juga ada jadwalnya ya. Kemudian karena kita mau mengerjakan tadi, kita klik titik 3 lagi. Nah, pilih yang pas online kelas 7 kalau kalian kelas 7. Kalau kelas 8 pilih yang kelas 8, kalau kelas 9 pilih yang kelas 9. Kita klik yang kelas 7. Nah, maka akan muncul button-button di sini untuk mata pelajarannya. Tadi kita coba untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita klik coba bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk. Nah, kalau menggunakan HP, sebenarnya pakai laptop dan komputer juga sama, pasti diminta untuk login. Karena kesempatan dalam mengerjakan ujian ini, kalian harus login menggunakan email dan hanya dapat 1 kali. Ya, 1 kali untuk mengerjakan. Kalian tidak dapat mengerjakannya secara berkali-kali. Oke, setelah kalian login menggunakan email kalian, kemudian ini muncul di tampilan awal, kita baca petunjuk umumnya, lalu klik berikutnya. Lalu sama seperti yang tadi, kita diminta untuk mengisi kelas. Kita isi kelas, misalkan tadi kelas 71. Token ujiannya tadi ya diberikan 1, kemudian BIND7. Kemudian klik berikutnya. Token ujian ini ingat diberikan oleh pengawas. Lalu klik Abdul Rafi Maulana. Karena tadi kita menggunakan kartunya Abdul Rafi Maulana. Kemudian kita klik berikutnya. Lalu masukkan token soal ujian. Token soal ujian yang ada pada kartu ya. Tadi kita lihat dulu nih kartunya. Nah, ini kartunya. 8BAFMR. Kemudian klik berikutnya. Maka kita sudah siap mengerjakan soal ya. Nah, di situ kelihatan ada soalnya ya. Nah, cuma nggak kita tampilin. Oke. Nah, seperti itulah bagaimana cara mengerjakan PAS online di SMP Islam Teratai Putih Global. Semoga dapat mempermudah yang tadi biasanya menggunakan minta link di WhatsApp dan lain-lain. Nah, saat ini kita sudah tidak menggunakannya seperti itu. Kita coba ganti menggunakan metode yang lebih simpel karena ini sudah zamannya harus berubah ya, menggunakan teknologi, maka kita ganti menggunakan teknologi. Nah,
Itu saja mungkin video dari SMP Islam Teratai Putih Global terkait bagaimana cara mengerjakan PAS online di SMP Islam Teratai Putih Global. Masih ada waktu, Minggu dan Senin itu kalian free belajar dari rumah sendiri ya, tidak ada kegiatan dari sekolah, kalian manfaatkan waktunya untuk belajar. Dan juga untuk ayah bunda yang ingin melaksanakan kewajibannya bisa di hari Senin melalui debit dan juga cash di Bank BNI Teratai Putih Global. Cukup sekian mungkin video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.